Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, prodi atau Fakultas Agama Islam. Baiklah, nah, emang seberapa penting sih kita belajar tentang agama Islam? Di dalam surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Bahwasanya yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan dengan diberikan kebahagiaan dan ketenangan di dunia. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, itu akan ditinggikan derajatnya. Rasul-Rasul Allah dan mempercayai hari akhir. Kemudian ada ibadah. Nah, ibadah mempelajari tentang tata cara ibadah dalam Islam. Nah, ibadah dalam Islam itu ada beberapa. Contohnya ada sholat, mengeluarkan zakat, dan haji. Itu adalah semua salah satu contoh ibadah. Kemudian ada akhlak. Nah, akhlak itu adalah mempelajari tentang adab dan etika dalam Islam. Bukan hanya orang-orang yang Islam atau Muslim yang mempelajari tentang akhlak, tetapi non-Muslim pun berhak untuk mempelajari tentang akhlak dan perilaku. Karena orang yang berilmu tapi tidak memiliki akhlak itu sama dengan hal yang bodoh. Kemudian fikih itu memahami hukum-hukum Islam. Nah, hukum-hukum Islam yang dimaksud dalam fikih itu adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pada saat adik-adik mau menikah pasti ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Tetapi jangan cepat lalu menikah ya. Harus pilih pasangan yang tepat. Kemudian dalam hukum juga ada hukum di dalam perdagangan. Itu juga ada hukumnya dan aturannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejarah Islam itu mengenal tentang perjalanan Islam atau sejarah Islam, mulai dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, perkembangan umat Islam, hingga peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah tadi mempelajari tentang seberapa penting sih kita mempelajari pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi tentang iman kepada qadar dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qadar dan qadar? Tahu. Itu menjelaskan ya. Mengetahui iman kepada qadar dan qadar. Oke, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada qadar dan qadar dalam ajaran Islam itu termasuk dalam rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Qadar dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang Allah telah tentukan. Kemudian pengertian iman kepada qadar dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Yang kedua, dalil tentang iman kepada qadar dan qadar di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, "Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar." Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ada pula
dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 38, "Wakana amrullahi qadaran maqdura." Artinya, yang adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu suatu ketetapan yang pasti akan berlaku. Kemudian yang ketiga, ada hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar itu telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan telah ditetapkan. Dan di bawah kaidahnya pula, dengan perkataan lain, segala yang terjadi yang ada di bumi, itu yang ada di jalan raya, seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, serta banyak lainnya, bukanlah suatu kebetulan atau ketetapan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam takdir yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada takdir mubram. Nah, takdir mubram itu adalah takdir yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau tanpa diubah-ubah lagi. Kemudian takdir muallaq. Takdir muallaq itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan yang mungkin masih bisa dapat dirubah oleh manusia melalui dengan usaha, ikhtiar, dan doa jika Allah mengizinkannya. Adapun contoh yang saya akan berikan tentang takdir mubram. Contoh daripada takdir mubram itu ialah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah lagi, yaitu ketika kita sudah lahir dan juga telah ditetapkan kematiannya. Kemudian takdir muallaq. Contoh daripada takdir muallaq itu seperti ketika kita ingin memperoleh rezeki yang banyak, pastinya kita akan kerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Dan untuk kita mendapatkan jodoh juga kemungkinan besar kita juga harus ikhtiar di dalam mendapatkan jodoh. Jangan misalnya orang, di mana sih jodoh saya? Kok gak datang-datang? Makanya kita harus usahakan. Kita usahakan untuk mendapatkan jodoh kita. Mungkin seperti itu. Kemudian fungsi iman kepada qada dan qadar yang pertama, yakni menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dan niat ikhlas dan tulus. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh atau berikhtiar dalam mewujudkan cita-citanya. Kemudian yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Mahmudah, apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu seperti sifat yang terpuji atau perilaku yang baik. Kemudian yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat atau yang dilakukan di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 5 dan 6, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Setiap kebaikan walaupun sebiji zarah itu akan dibalas. "Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan setiap kesalahan atau perbuatan yang buruk itu akan pasti ada balasannya. Kemudian yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan yang telah diajarkan di dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah perilaku beriman kepada qada dan qadar, yakni melatih untuk pandai bersyukur nikmat Allah, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Kemudian cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan.
keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong atas apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kelima, melatih diri kita untuk tetap sabar dan tabah. Kemudian yang keenam, senantiasa berprasangka buruk dan prasangka baik kepada Allah. Ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan itu pasti ada hikmahnya atau ada pelajaran yang akan diambil di dalam ujian tersebut. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, di sini saya akan menunjuk satu-satu. Oke, saya tanya pada semua. Yang tadi saya jelaskan dari awal hingga akhir pada materi yang telah saya sampaikan, apa yang poin-poin yang Anda dapatkan di dalam materi ini yang telah saya bawakan? Takdir itu terbagi jadi dua. Mubram dan malam. Mubram itu tidak bisa diubah, malam itu bisa. Contohnya, kalau mubram itu contohnya kalau semisal malam itu contoh lain itu tentang bukan kayak sesuatu kayak orang ini tuh kayak awalnya tidak pintar, dia mau berusaha, akhirnya jadilah dia orang yang pintar. Jadi dia ada usahanya untuk mencapai yang dia mau. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Itu paling best teman. Siapa tadi yang mana? Rahma. Kamu dikasih nomor WA. Siapa lagi selain Rahma? Siapa lagi? Isa. Halik, nama Halik. Kali. Ada lagi siapa? Oke, yang tidur. Tadi yang saya jelaskan selama saya masuk di sini apa?
dalam? Tak pakai kacamata? Dua juga dua. Dua juga dua. Yang ini. Dari tadi ini perhatian ini terus. Masya Allah. Sudah mengerti ini? Kita harus selalu berusaha baik kepada itu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Pengertian apa? Apa tuh? Berarti tidak stres. Scroll. Ya. Habis. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Berusaha untuk melatih diri untuk sabar dan sabar. Ya, perilaku beriman kepada dan kakak. Tadi yang disebutkan tiga nafas yang tadi disebutkan oleh Rahma tentang dua macam takdir, yaitu takdir mazhab dan takdir muklam. Ada beberapa yang dia berikan contoh. Saya tahu tentang apa tadi, mungkin agak keliru ya. Kemudian ada tadi siapa lagi namanya? Salsa. Salsa apa tadi dibilang salsa? Coba ulang. Tentang kode dan qadar. Pengertian kode dan qadar. Perbedaan. Sama-sama. Perbedaan yang tadi disampaikan oleh Adinda Salsabila. Senang tadi kita ya. Oh, ada Adinda di sini. Oh, maksudnya di semua. Oh, masuk di sini. Iya. Yang sana kan. Ayah dia di sana. Benar ya? Tadi disampaikan oleh Salsabila tentang perbedaan antara qadar dan qadar. Qadar itu jelaskan kembali. Qadar itu adalah peristiwa yang sudah terjadi atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar itu adalah peristiwa yang belum terjadi tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti oke, jom. Siapa tadi namanya ini? Nadia Oke, Nadia tadi mengatakan bahwa perilaku beriman kepada qadar dan qadar ialah senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Nadia yang katakan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu takdir baik maupun buruk yang terjadi dalam diri kita, kita harus bersyukur dan senantiasa berprasangka baik. Karena apa? Karena setiap ujian yang kita berikan atau yang kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki hikmah atau pelajaran dari ujian tersebut. Mungkin seperti itu yang saya dapat tambah dari penjelasan saudari Nadia. Iya. Pelajaran pagi ini itu menyangkut fikih akhlak dan fikih akhlak dan akidah. Nah, kalau fikih itu ada aturan-aturan, kalau akhlak itu perilaku, terus akidah itu kepercayaan. Bismillah. Masya Allah. Siapa yang mana? Andi Guna. Siapa? Andi Guru. Andi Guru. Guna. Andi Guna.
Bandung apa nih? Sampai jam berapa nih? 12 lewat. Ya udah. Lama-lama nih. Sampai besok. Sampai pulang. Oke, kita es briefing dulu. Kita es briefing. Apa sih? Sawata. Nah, sautan. Kasi kapag lu tangan begini, kasi bento ini begini. Oke, capek kita selama ini. Capek kita aja. Selama ini capek kita aja, Pak. Hah? Capek kita aja pasti. Iya, Jibe. Tidak, Jim. Dasar lagi. Masa enggak? Ini datang kemarin temannya kok enggak pulang-pulang? Kalau udah ada itu kan tahu. Dasar lagi juga. Kayak di sana dulu, oke, selanjutnya video pertamanya. Lihat temannya di sebelah. Ini temannya. Di sebelah kiri lagi. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, dan kami juga bisa memperkenalkan apa itu agama Islam, seberapa penting itu pendidikan agama Islam, dan juga kita dapat mengenal apa itu iman kepada qada dan qadar. Mungkin saya dari mahasiswa itu saja yang sempat saya berikan pada pertemuan hari ini. Cukup satu hari ini saja karena kalau lama-lama nanti kangen